Coba, Vina yang kolon coba. Enggak, sudah ada belakangnya belum? Ya semuanya. Terus yang jilid 1, jilid 2 kan di sana. Yang tebal itu si siapa? Vina itu jilid 2 kan. Yang jilid 1-nya di sana. Sama kalau warsnya kan ada di situ kan. Wars ada kan. Itu jilid 1. Terutama yang ini. Ini yang 99 makro itu di apa? Vina. Ambilin 1. Ya, ya udah. Kan jilid 1, jilid 2 itu Abu Amr. Tadi yang ngambil tebel-tebel itu. Ada yang jilid 1 yang merah bawahnya itu. Yang jilid 2 kan kuning. Ya udah itu Abu Amr. Itu Ibnu Katsir. 99 itu Ibnu Katsir. Ya sudah. Kan kalau sudah waras. Waras. Loh. Ini sudah ada. Ada. Nah itu Ibnu Katsir 99. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Ya. Rini sudah masuk, Neng? Masuk Pak, hadir. Jelita? Hadir, Kiai. Ya, sudah, oke. Jadi dalam belajar ini ya, nanti kalau dapat poin ya, kalau aktivitasnya Anda bagus, dapat poin ya. Kalau saya kasih pertanyaan, ada yang bisa jawab itu dapat poin dan nanti akan mempengaruhi di dalam nilai uang. Oke ya. Nanti yang mencatat kosmanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia, kemarin sudah kita kasih penjelasan tentang sejarah ringkas munculnya atau yang membawa qiraat sab'ah ke Indonesia. Yaitu siapa kemarin? Kiai Munawir Kerapiak di Jakarta. Nah, dan seterusnya sudah saya jelaskan pada kuliah yang lalu. Nah, itu biasanya ya, diiringi dengan pengertian-pengertian tentang qiraat sab'ah. Biasanya begini, kenapa kok kita qiraat sab'ah itu? Karena Al-Quran itu diturunkan dengan qiraat sab'ah. Benar apa salah ini? Pernyataan Salah. seperti itu.
Siapa yang bilang salah? Halo. Neng, siapa yang bilang salah ini tadi? Saya, Pak. Saya siapa? Namanya Neng. Putri Diana. Siapa? Putri Diana. Putri Diana. Oke. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan qiraat sama tidak benar. Yang benar diturunkan dengan apa, Neng? Sab'atu Ahruf. Sab'atu Ahruf. Loh, jadi qiraat sama dengan Sab'atu Ahruf itu enggak sama, Neng. Gimana, Neng? Berbeda. Apanya? Omega, Omepros. Enggak perlu Allah sudah Omepros ada. Yang isinya 30. Enggak ada CCC. Enggak ada milih-milih. Halo. Gimana, Neng? Halo, Bapak. Al-Quran diturunkan. Apa beda Sab'atu Ahruf dengan qiraat sama? Kalau Sab'atu Ahruf itu 7 macam dialek yang diturunkan sebagai permintaan Rasul pada malaikat kepada Allah melalui malaikat Jibril. Oke, terus? 7 macam Halo, dialek, sedangkan qiraat sab'ah itu bukan qiraat sab'ah itu adalah keilmuan yang asalnya dari Sab'atu Ahruf. Jadi masih remang-remang ya, nah, nggak apa-apa. Ibarat jalan itu ya merangkak dulu nggak apa-apa. Oke. Tapi ini ya sebagai penghargaan, walaupun jawabannya ya tidak benar atau hanya nyenggol-nyenggol, tapi karena ini pertama yang berani menjawab, ya saya kasih poin setengah. Oke. Siapa Kosmanya? Ini Putri dari apa? Kosma mana? Saya 6D, Dari Kiai. 6D siapa? Rini. Ya, Iya, Pak. Rini Sarah. Rini tolong ya dicatat ini nama Putri Diana itu mendapat setengah poin. Nggak utuh ya. Itu nanti ya setiap Kosma lapor ke saya sebelum UAS. Ya. Nama ini mendapat poin sekian, 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 sekian. Ngerti maksudnya? Nah, berarti aktivitas atau fokusnya kalian waktu kuliah kayak gini sangat pengaruhi. Ya, artinya kita kasih kesempatan. Dah, coba gini. Jadi orang Indonesia banyak yang salah paham. Dikira bacaan macam-macam bacaan Al-Quran Sab'atu Ahruf itu adalah 7 dialek. Bahwa Al-Quran diturunkan 7 dialek. Itu benar tapi nggak benar. Benar tapi nggak benar gimana sih? Ya. Benernya di antara para ulama ada ya yang berpendapat seperti itu benar. Tapi pendapat tersebut benar atau enggak masih perlu dipertanyakan. Gitu kan, benar-benar nggak benar kan itu. Jadi benernya dari siapa? Oh itu ada pendapat para ulama diantaranya kayak begitu. Tapi setelah diteliti tahu-tahu itu minimal masih perlu dipertanyakan, kedua kalinya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Loh, kok aneh ya? Ya, coba kita lihat.
Siapa yang sudah mempunyai kaidah qiraat 7? Saya Bapak. Halo, Halo, saya Bapak ada. siapa ini? Jihan. Dan oke. Tolong dibuka halaman 1, Neng. Bentar Bapak. Halaman 1. Yang Ada pendahuluan hadis ini Bapak. Rasulullah itu. Oh, Nah, iya. yang hadisnya aja. Hadis dari Ibnu Abbas ini ya Bapak. Yang lain Hadis dengerin dari karena bukunya belum datang ya. Terus ngomong-ngomong, ini Kosmanya sudah daftar listnya sudah dikirim ke saya belum? Udah Pak. Yang Rini, yang Jelita? Sudah, Kiai. Ya, oke. Saya tanya aja. Ayo Neng, dibaca. Tinggal Hadis nunggu dari Neng. Ibnu Abbas. Hadis Iya dari Neng, Ibnu ayo Abbas. silakan. Iya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta nataha ila sab'ati ahruf. Tantaha Neng, itu namanya hatantaha. Hatantaha ila sab'ati ahruf. Kenapa hatantaha? Ayo. Kok enggak hatta intaha? Hatantaha menambahnya ya. Enggak tahu Bapak. Ya, wasol, Pak. Ya, Anda kalau dijelaskan ikut majelis Majelis Suro, Anda tidak memperhatikan dan Anda hanya itu pun ya gabungnya cemong-cemong, kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Terus memperhatikan juga tidak fokus. Anda hanya fokus kalau ditunjuk waktu membaca. Setelah itu tidak memperhatikan, ya nggak akan dapat ilmu. Itu kayak gitu sudah kita jelaskan semua. Ayo, siapa yang tahu, Neng? Hamzah Kenapa wasol. kok? Siapa yang ya? Nur Syifa. Siapa, Neng? Nur Syifa, Pak. Oke. Jadi gimana? Kok nggak kata intaha? Karena apa tadi? Karena dia termasuk hamzah wasol. Yang mana, Neng? Dia yang mana, Neng? Alifnya, Pak, yang sebelum huruf nun. Oh, sebelum no. Itu hamzah wasol. Tahunya kalau hamzah wasol dari mana, Neng? Karena dia setelah huruf mati juga, Pak, diletaknya. Hatta itu kan ada ya-nya. Apa? Ada gimana ya jelasnya? Dia di awal kata ya, terus ketika pengucapan dengan hatta, jadi hamzahnya otomatis nggak tersebut, Pak. Langsung. Ya, tahunya kalau itu hamzah wasol itu dari mana? Oke, ya lumayan lah Anda sudah nyenggol-nyenggol dikit. Ya. Maka ini Nur Syifa dari mana? Apanya, Pak? Kelas apa? Kelas Iya, apa? T6D. 6D. Yang tadi sama dengan Putri tadi. Betul, Pak. Ya. Tolong kasih poin separuh, tengah, Neng. Ya Pak. Walaupun masih jauh ya, tapi sudah nyenggol lah, udah kita hargai lah, gitu ya. Jadi artinya saya sudah tahu kalau tahu kelas ini itu masalah hamzah wasol, ya, atau minimal di Maisuro itu masih jauh dari paham semuanya. Jauh, masih jauh, Neng ya. Tapi sudah Iya, Pak. nyenggol dikit lah, apalah,
kita hargailah. Jadi ceritanya kalau model kayak gitu ini satu mata kuliah atau 2 kali mata kuliah nggak selesai. Maka tolong Neng ya dengan jalan kayak gini dibaca di Maisuro halaman 269. Halo. Ada enggak di Maisuro 269? Ya, Pak. Apa? Judulnya apa? Footnote tentang ini Hamzah Wasol. Jawasol. Dengan 268, Neng. Sebelumnya itu pas. Apa? Iya, tentang Hamzah Kotok. Nah, tolong dibaca Hamzah Kotok dan Hamzah Wasol, Neng. Ya. Itu sering saya tanyakan nanti. Terus sekalian 279, Neng. Apa itu? Hukum bertemunya dua huruf mati. Atau Iltiqa usakinain. Eltiko Ustakin. Iltiqa Nah, sakinain. 3 poin ini ya. Hamzah Kotok, Hamzah Wasol, Iltiko Ustakina ini tolong dibaca, sering dibaca bahkan. Karena ini nanti Anda paham ini, insya Allah akan memudahkan Anda pemahaman-pemahaman yang lain. Karena ini termasuk yang sulit, Neng. Kalau baca cuma sekali nggak akan paham. Nanti akan kita asah dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga Anda kalau belum membaca, Anda saya jelaskan nggak akan paham. Tapi kalau sudah membaca berkali-kali, insya Allah akan nyambung Anda. Tanpa bantuan Anda untuk membaca ini, 3 poin ini, 268, 269, sampai akhir, 269 sampai 273, terus 279, masalah itu kok akhirnya sampai 285, itu nggak akan paham nantinya kalau saya jelaskan. Oke? Dah, supaya dapat poin kalian nanti. Oke. Jadi hatan taha ila sam'ati ahru. Oke. Baca tadi Jihan ya. Dibaca terjemahnya apa, Neng? Hadis tersebut. Terjemahannya Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku 1 huruf, maka aku minta kepadanya untuk dapat ditinjau kembali. Selanjutnya aku juga selalu meminta kepadanya agar ditambah sehingga ia menambahnya sampai 7 huruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, oke. Jadi di sini ada hadis ya yang redaksinya sudah Al-Qur'ani Jibril ala harfi marja'atu wala zamazal itu. Itu hatan taha ila sam'ati ahruf tadi begini. Rasulullah bersabda, telah membacakan kepadaku Jibril 1 huruf. Ya, membacakan Al-Quran kepadaku Jibril dengan 1 huruf. Maka saya bilang sama apa? Farojatuhu bilang sama Jibril. Tolong Jibril, ini ya saya jangan dikasih bacaan Al-Quran cuma 1 huruf. Tolong bisa ditinjau kembali lah. Ini bahasa bebasnya begitu. Tolong jangan cuma 1 huruf, tapi ya ditinjau kembali. Dan saya Rasulullah berarti selalu minta tambahan, ya, selalu. Falam azal itu kan selalu dalam bahasa Indonesia. Astazi itu saya selalu minta tambahan. Kalau selalu minta tambahan itu berarti berapa kali? Lebih dari 1 kali. Berkali-kali. Apa? Berkali-kali. Lebih dari 1 kali. Berkali-kali. Benar-benar tidak dalam 1 kali gitu loh. Berarti kayak kita waktu kecil dulu kan. Ini kan kita suka di omeli orang tua. Ini minta duit dulu. Iya toh ya. Jadi karena sering minta terus. Ya. Jadi diomeli orang tua mah selalu aja ini minta terus. Nah, ya. Berarti yang minta tambahan itu Rasulullah atau siapa? Rasulullah, Kiai.
Rasulullah. Kalau yang minta Rasulullah itu pengertiannya bagaimana? Berarti bacaan Al-Quran itu bukan wewenang Rasulullah. Karena kalau wewenang Rasulullah, sekarang saya tanya, Rasulullah dengan Jibril itu lebih mulia siapa? Rasulullah. Rasulullah, Pak. Lebih mulia Rasulullah. Orang ini kita ibaratkan makhluk ya, atau orang kalau gini untuk mudahkan memahaminya ya. Kalau orang ya derajatnya lebih tinggi itu kepada bawahannya itu gimana ngomongnya? Kan tinggal ngomong aja. Tidak perlu selalu minta. Halo, tinggal ngomong aja. Iya, Pak. Kalau itu dia, Bril, nah ini enaknya ngomong Bril, ya. Saya mau bikin lagi bacaan Al-Quran ya. Kan tinggal ngomong aja begitu kalau Rasulullah punya wewenang bikin bacaan. Buktinya kok malah selalu minta tambahan kepada Jibril. Karena Jibril sebagai utusan Allah kan yang menurunkan Al-Quran itu kan biwasitoti Jibril. Melalui Jibril. Jadi utusan Allah. Karena utusan Allah yang ngomongnya sama utusannya. Masa orang ada utusan, ini saya disuruh ini, ya udah ngomong aja ya. Nanti ini barang sudah sampai ini mau tanda tangan, tanda terima, iya udah ini. Nah tanda terima kan akan dikasihkan yang ngutus lagi. Nah itu logikanya itu kayak gitu. Nah jadi kenapa ya minta karena satu bacaan Al-Quran berarti bukan wewenang Rasulullah tapi wewenang Allah. Mintanya sama utusannya Jibril yaitu untuk bilangkan kata. Akhirnya apa? Falam azal astazidu wa yazidu, ini akhirnya Jibril meluluskan ya dari Allah, bukan Jibril yang bikin. Apa urusan? Dia aja lebih mulia Rasulullah, malah yang bikin bacaan Jibril. Nggak ada urusan. Jibril itu hanya utusan Allah. Nah, waziduni hatan taha ila sab'ati aruf, karena selalu minta tambahan Rasulullah, maka akhirnya Jibril kasih tambahan sehingga mencapai berapa? 7 huruf. Oke, Neng. Nah, Jihan, Sahoya, tolong Iya, dibaca baliknya. Ada hadis panjang itu, Neng. hadis panjang ini Bapak. Ya, tapi terjemahnya aja, Neng. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku Umar bin Khattab mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku sengaja mendengar bacaannya. Tiba-tiba dia membacanya dengan bacaan yang bermacam-macam yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Hampir saja aku serang dia dalam sholat. Namun aku berusaha menunggu dengan sabar sampai dia salam. Begitu dia salam, aku tarik leher bajunya, seraya aku bertanya, siapa yang mengajarkan bacaan surat ini? Hisham menjawab, yang mengajarkannya adalah Rasulullah sendiri. Aku gertak dia, kau bohong. Demi Allah, Rasulullah telah membacakan kepadaku surat yang kau baca tadi, tapi tidak seperti bacaanmu. Maka aku ajak dia menghadap Rasulullah dan kuceritakan peristiwanya. Lalu Rasulullah menyuruh Hisham membaca surat Al-Furqan sebagaimana yang dibaca tadi. Kemudian Rasulullah berkomentar, demikianlah bacaan surat itu diturunkan. Lalu komentar Rasulullah SAW selanjutnya, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf, maka bacalah mana yang kalian anggap mudah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Jarir. Nah, oke, begini, Neng. Ini hadisnya panjang. Nah, cerita ringkasnya begini, ya. Kita kasih terjemah bebasnya, ya. Ini hadis
ya diceritakan oleh Umar bin Khattab. Tapi ceritanya ini setelah Rasulullah wafat. Nah, ketika di situ nggak diceritakan kapan, pokoknya ba'da wafati Rasulillah, setelah Rasulullah wafat. Jadi suatu hari si Umar bin Khattab itu memanggil sama teman-teman sahabat yang lain. Suruh kumpul, gini-gini ya kalian. Saya itu punya cerita. Cerita ini ketika Rasulullah masih hidup, belum wafatnya. Nah, kalau Umar bin Khattab mau cerita, siapa yang nggak akan tertarik dan pasti memperhatikan dengan ketokohan Umar bin Khattab. Nah, setelah kumpul begini ya, ini cerita ini belum pernah ini cerita singkatnya ya. Ini cerita yang akan saya ceritakan ke kalian itu belum pernah saya ceritakan ke orang lain. Jadi begini, dengerin. Suatu ketika, ini yang cerita Umar bin Khattab, saya ini berjalan di sebuah kampung. Tahu-tahu saya mendapatkan sekelompok orang mengerjakan sholat berjamaah. Tahu-tahu waktu sholat berjamaah tersebut imamnya membaca wa yaqra'u suratal furqani ala hurufin katsira. Yaitu membaca surat dalam sholat tadi, surat Al-Furqan. Tahu-tahu dengan huruf yang banyak, ala hurufin katsira. Saya kaget. Nah, ini kok bacaannya model kayak begini? Padahal saya diajari Rasulullah tidak kayak begini. Akhirnya saya deketi, saya penasaran. Tapi karena saya sebetulnya marah, hampir aja aku serang dia dalam sholat ini, imamnya ini. Tapi dia kan dalam sholat ya. Terus setelah saya deketi, tahu-tahu teman saya sendiri, Hisham bin Hakim. Nah, akhirnya saya sabarkan. Sehingga saya tunggu sampai dia salam. Setelah selesai salam, langsung aku cengkeram rehel bajunya. Man aqra'aka hadis surah. Siapa yang bacakan lo surat tadi yang kau baca dalam sholat? Dengan penuh ketakutan, Hisham bin Hakim, aqra'ani ya Rasulullah. Yang telah membacakan lembaranku itu Rasulullah. Kadzabta. Lu bohong ya. Dusta kalian. Ayo, nggak usah banyak ngomong. Aku seretlah dia menghadap Rasulullah dengan saya cengkeram rehel bajunya. Nah, setelah di hadapan Rasulullah dengan penuh semangat dan berapi-api saya bilang, lapor apa Rasulullah? Ya Rasulullah, ini orang kurang ngajar. Baca surah Al-Furqan ngaku-ngaku dari Rasulullah. Dia bacanya dengan macam-macam bacaan. Padahal Rasulullah telah membacakan kepadaku tidak seperti itu. Nah, Rasulullah tahu ini lagi menghadapi masalah serius ini Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah bilang, arsilhu ya Umar. Lepaskan dulu cengkeraman leher bajunya. Oke. Setelah dilepaskan, apa masalahnya? Ya, masalahnya ini Hisham bin Hakim ini membaca surah Al-Furqan dalam sholatnya dengan huruf yang banyak. Wahai Rasulullah. Oh gitu. Padahal Rasulullah kan telah membacakan kepada saya tidak seperti itu. Nah, oh ya udah. Nanti maksudnya silakan baca Hisham bin Hakim apa yang kau baca waktu sholat tadi. Setelah dibaca surah Al-Furqan, selesai membaca apa yang dibaca seperti pada waktu sholat tadi, komentar Rasulullah apa? Hakada unzilat. Apa artinya hakada unzilat? Demikian bacaan surat Al-Furqan tadi diturunkan. Halo, kalau diturunkan berarti yang nurunkan siapa?
Malaikat Jibril, Allah, dari malaikat Allah Jibril, yang dari menurunkan Allah, Al-Quran. melalui Malaikat Jibril, diturunkan kepada pada Rasulullah, diajarkan kepada Hisam pada bin Hakim. Berarti pengakuan Hisam bin Hakim itu benar. Akroaniha Rasulullah dengan penuh tangkutan tadi. Yang kata lu bohong. Nah, kata Umar. Berarti pengakuan Hisam bin Hakim benar. Wah, kalau gitu kaget si Umar bin Khattab. Kaget ya. Kok kayak begini tahu-tahu. Nah, di hadis yang lain, tapi nggak di situ. Hadis yang lain dijelaskan karena kelihatannya tahu Rasulullah kalau Umar bin Khattab galau. Nah, bingung dia. Iqra ya Umar. Nah, surah Al-Furqan. Nah, dibacalah surah Al-Furqan ya, seperti yang diajarkan Rasulullah. Bacaannya tak tahu nggak sama dengan Hisam kan. Setelah selesai membaca, Umar bin Khattab lalu dikomentari oleh Rasulullah. Hakadha unzilat. Apa artinya? Demikian baca surat Al-Furqan tadi diturunkan. Yang menurunkan siapa? Allah melalui Jibril kepada Rasulullah. Diajarkan kepada Umar bin Khattab. Lah, dua-duanya tahu-tahu benar. Nah, sekarang yang galau bukan Umar bin Khattab saja, tapi Hisam bin Hakim juga bengong. Apa jadi begini ini? Aduh, gimana? Tahu kalau dua-duanya pada galau ini. Rasulullah. Begini kalian ya, perhatikan. Dengerin. Ya. Innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Ketahui. Faqra'u ma tasaru minhu. Ketahuilah kalian bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf atau sab'atu ahruf. Faqra'u ma tasaru minhu, maka bacalah mana yang engkau anggap mudah. Jadi begitu ya, Al-Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf. Ya. Yang perlu diambil pelajaran dari hadis ini, Hisam bin Hakim dengan Umar bin Khattab itu wakilahuma min Quraisyin. Dua-duanya dari orang Quraisy. Halo. Kalau satu suku orang Quraisy semua, tahu-tahu berbeda, maka tidak benar adanya kalau bacaan Al-Quran itu dipengaruhi oleh dialek. Seharusnya karena Hisam bin Hakim dan Umar bin Khattab satu suku, yaitu orang Quraisy. Seharusnya kan sama. Ya toh? Buktinya nggak sama. Berarti tidak benar adanya kalau Al-Quran dipengaruhi oleh dialek. Nah, diperhatikan. Karena memang di Indonesia, termasuk kalian itu, ya di dalam buku-buku ulumul Quran itu dibilang 7 dialek. Jadi banyak Al-Quran dipengaruhi oleh dialek. Apa urusan itu? Nah, kalau begitu kita ini kan harus tahu apa arti di dalam hadis tersebut bahwa Al-Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf atau 7 huruf. Oke? Nah, memang ada yang berpendapat bahwa sab'atu ahruf itu 7 bahasa atau 7 dialek ada. Ya, coba sekarang Neng, ya. Halaman 3 di Jihan tadi, halaman 3 di buku saya arti sab'atu ahruf. Baca, dengerin yang lain. Arti sab'atu ahruf atau 7 huruf dalam hadis di atas mengandung banyak penafsiran dan pendapat dari kalangan ulama. Hal itu disebabkan karena lafaz sab'ah itu sendiri dan lafaz ahruf yang mempunyai banyak arti. Lafaz sab'ah dalam bahasa Arab dapat berarti bilangan 7 dan bisa juga berarti bilangan tak terbatas. Sedangkan lafaz ahruf adalah jamak dari harf yang mempunyai macam-macam arti. Arti lain, salah satu huruf hijaiyah, makna, saluran air,
wajah, kata, bahasa, dan lain-lain. Para ulama telah mencoba menafsirkan sab'atu ahruf yang menurut Imam As-Suyuti tidak kurang dari 40 penafsiran. Oh, udah sampai situ aja. Jadi begini, Neng. Sab'atu ahruf itu kan dalam hadis kan. Tahu-tahu setelah diteliti para ulama pada zaman tabi'in dan tabi'in dulu. Jadi kalau pada waktu Rasulullah, pada waktu zaman Umar bin Khattab kan itu orang pokoknya apa yang datang dari Rasulullah ya udah dipakai. Nggak perlu apa arti sab'atu ahruf, nggak ada itu. Itu ada pertanyaan hadis tersebut ya. Itu pada waktu zaman tabi'in dan tabi'in. Sudah ratusan tahun kemudian. Ya. Ya. Pada zaman Rasulullah pokoknya talaki musyafahah apa kata gitu. Waktu Rasulullah faqra'u ma tasaru unzil Quran innama unzil Quran ala samati ahruf faqra'u ma tasaru. Dia juga nggak tanya, sudah pokoknya tahu, mengerti, nggak perlu tetek bengek ini itu nggak perlu, pokoknya tahu maksudnya. Oke, dah. Adanya Jadi adanya bacaan Al-Quran dari turun ya pokoknya dari Rasulullah mengajarkan ya sahabat ini mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Ya buktinya tadi Hisam dari Rasulullah baca itu ya begitu. Ya Umar bin Khattab dapat dari itu ya diturunkan gitu. Nanti para sahabat itu mengajarkan kepada sahabat yang lain atau orang-orang zaman tabi'in juga diajarkan apa yang didapatkan dari Rasulullah. Jadi apa adanya. Nah, belakang hari hadis itu waktu itu belum ditulis, belum tersebar enaknya ngomong yang ada. Bahkan nulis hadis itu nggak boleh. Apa yang diomongkan Rasulullah ditulis nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh ditulis hanya Al-Quran. Selain Al-Quran, fal yakumhu. Hapus kalau toh lanjut ditulis. Jadi nggak ada. Ya, hadis itu ditulis nggak ada. Yang ada bilisan aja. Ya. Jadi, oh ini cerita. Makanya kalau hadis itu redaksinya berbeda, mungkin pengertian sama. Kalau Al-Quran kan panjang pendek aja nggak boleh berbeda. Makhorijul huruf apalagi hukum-hukumnya tebal tipisnya aja itu guna. Ifaknya aja nggak boleh dia berbeda. Apa dari Rasulullah yang ditirukan semuanya nanti ya para sahabat juga menirukan lagi paket-paketnya. Dah, oke. Berarti kita akan menganalisa apa arti sab'atu ahruf. Kata ini tadi di buku halaman 3, kata si Ian tadi kalau Anda perhatikan begini. Jadi arti sab'atu ahruf itu menurut arti bahasa. Arti bahasa, sab'ah itu 7. Ya atau ya? Ahruf itu jamak dari harfun. Sekarang. Sab'ah itu 7. Dalam bahasa Indonesianya 7 itu artinya kalau ini berapa ini? Ini berapa, Neng? 5, Pak. 5, Bapak. 5, Pak. Hamzah. Tambah ini 7. berarti bilangan 7 beneran ya ini tadi. Berapa? Yang saya tunjukkan jadi dari 7. Oh, oke 7. Tapi ya andai kata begini. Siapa? Jihan tadi malam kan kita sudah janjian. Kalau jam 7 ketemu di masjid sini. Jam 7 karena ini kita ada undangan ya. Jam 7 harus sudah berangkat. Ya. Acaranya itu sampai sana itu jam 8. Perjalanan kalau nggak macet itu nggak cukup nanti kalau nggak sebelumnya. Ini cerita karangan aja ya, ini mau kasih contoh. Tahu-tahu sama temennya itu ya 5 orang. Tahu-tahu jihannya ini dia tidak datang pas jam 7. Akhirnya ini katanya jam 7 atau enggak jam 7. Coba teman-teman coba dilihat di sana, di kampus sana.
satunya di masjid sana. Nggak ada juga. Tahu-tahu cengengesan datang. Maaf ya, saya terlambat ini. Habis tadi perut saya sakit, bapaknya begitu ya. Nah, akhirnya apa? Teman-teman, kamu tadi kenapa? Aturannya kan, oh, kasih tahu melalui WA apa-apa. Kalau ini saya terlambat karena begini. Anu, tahu-tahu lobet ini baterainya. La ilaha illallah. Tadi saya tuh cari ke sana kemari sampai 7 keliling. Wah, 7 keliling itu memang keliling 7 kali. Halo, 7 keliling itu apa? Nggak terbilang. Halo, ya toh ya. Ya, Pak. Ya, Kiai. Nah, umpamanya begini. Wih, ini Pak Haji ini istrinya 4. Wih, hebat banget ya. Emang dia kaya? Kaya raya. Itu hartanya dimakan 7 turunan aja nggak habis. Emang bener 7 turunan? Halo, Enggak, Bapak. nggak terbilang pokoknya kayanya itu. Saking kayanya. Kalau dibolehkan nikah itu sebenarnya 100 juga mau dia. Tapi kan dibatasi di Islam 4. Berarti 7 itu bisa berarti 7 bilangan 7 beneran. 7 itu juga bisa dimaknai nggak terbatas atau tak terbilang. Sam'atu ahruf. Ahruf itu jamak dari harfun. Harfun itu kalau kita melihat di kamus, arti bahasa ya, harfun itu banyak, macam-macam juga. Harfun bisa berarti salah satu huruf hijaiyah. Ini huruf apa ini? Ba. Oh, ba itu salah satu huruf hijaiyah. Ya. Tapi harfun itu kalau kita melihat di dalam kamus, disebut juga berarti bahasa. Bisa juga berarti dialek. Bisa juga berarti perintah. Bisa juga berarti wajah. Bisa juga berarti aliran sungai. Wih, banyak banget ya. Berarti maknanya ya banyak ya, melebihi dari 1. Nah, kalau sebuah lafaz mempunyai makna lebih dari 1, itu namanya kalau kita belajar di dalam usul fikih, itu berarti al-mustarok, lafaz yang al-mustarok al-lafzi. Al-mustarok al-lafzi itu mempunyai makna lebih dari 1. Ini satu siapa? Jihan dari mana, Neng? Dari Banjarmasin, Bapak. Banjarmasin. Waktu datang ke Jakarta itu kapan? Ketika masuk ke IIQ atau sebelumnya sudah pernah ke Jakarta? Sebelumnya sudah pernah. Tapi hanya semacam main gitu aja kan, terus balik gitu. Iya. Oke, dah sekarang ya. Sekarang saya tanya. Termasuk teman yang lain yang bukan orang Jakarta. Waktu baru datang ya, biasanya kalau dari luar Jakarta itu kalau mau Jakarta apalagi mau kuliah itu mesti mintanya sepatu baru, pakaian baru. Kalau nggak baru nggak mau, ngambek. Waduh. Oke, udah milihnya di kotanya masing-masing sulit. Tahu-tahu apa? Baru mau datang sholat karena buru-buru ya sholat ya sepatunya ditinggal. Nah sudah atau sandal lah, kayak contoh ini. Nah setelah salam, setelah sholat balik lagi ke tempat sandal itu tadi. Tadi malah tidak sempat ditaruh di tempat sandal karena buru-buru ya di bawah tangga aja ke masjid. Tahu-tahu nggak ada, hilang. Tanya sama kiri kanan. Nah, Mas, tadi saya naruh sepatu di sini, kok tahu-tahu saya setelah sholat, saya lihat nggak ada, hilang. Tahu, Pak, tahu Mas, tahu. Nah, gitu ya, tahu. Nah ya terus kemana?
Bilang tahu. Nah, lah ya. Nah, ini berarti ini pencuri itu mesti nggak ngaku, nggak ada. Pencuri ngaku itu nggak ada. Nah iya, terus taunya di mana, taruh di mana? Dibilang tahu. Dulu ya akhirnya apa? Wah, dimaki-maki. Ini lapor ke satpamnya. Pak Satpam, ini maling sepatu loh. Kenapa? Nah, ini katanya tahu kalau anaknya apa letaknya sepatu saya di sini, setelah sholat nggak ada. Dia katanya tahu, tapi nggak ngaku dia. Nah, ditanya, iya Mas, tahu ya tempatnya ini? Udah dibilang saya nggak tahu. Loh, sekarang kan sudah berubah itu. Tadi katanya tahu, sekarang nggak tahu. Ah, punya urus, akhirnya dianya ditanya. Mbak, ya datang ke Jakarta kapan? Ya barusan ini tadi. Ada airport langsung sholat sini. Gitu. Dia itu maksudnya tahu itu nggak tahu. Kok bingung dia. Nah, oh, jadi tahu itu kalau di Jakarta dengan intonasi tertentu atau dalam kejadian tertentu akan bermakna tidak tahu. Berarti tahu bisa berarti tahu beneran dan bisa berarti tidak tahu. Halo? Ini siapa ini? Miftahul Maula dari mana, nih? Jelita dari mana? Saya dari Tangerang, Kiai. Tangerang. Kalau Miftahul Maula? Saya Tangerang juga, Kiai. Pori Basani? Halo? Neng Zainid dari mana? Dari Sawangan, Pak. Oh, Sawangan. Oke, yang dari luar Jawa siapa? Saya, Pak. Siapa? Nur Magfiratunisa dari Sulawesi, Pak. Ya, Nur. Mana Nurnya? Nur Magfiroh ya. Oke. Sulawesinya mana, Neng? Sulawesi Tengah, Pak. Palu. Oke. Umpamanya begini, Neng. Makan sama teman waktu datang ke Jakarta, ke kampus. Anda waktu dengar, ya, ini saya punya oleh-oleh ini, ayo silakan makan. Terus ada orang, mau saya udah kenyang. Mau saya sudah kenyang. Tahu-tahu nggak diambil. Kira-kira Nur Magfiroh bingung nggak? Ini katanya mau, tahu-tahu nggak mau. Saya sudah kenyang. Mau saya sudah kenyang. Ini apa maksudnya? Bingung, Pak. Usut mau itu atau mau. Satunya, yang teman satunya mau. Nah gitu ya. Oke, dah. Berarti mau itu bisa berarti tidak mau, bisa berarti mau beneran. Halo? Berarti mau itu bisa berarti lebih dari satu. Itu namanya al-mustarok al-lafzi. Mempunyai makna lebih dari satu. Pernah kan Anda belajar fikih? Salah satu kuru itu apa? Suci sama haid, Pak. Bisa suci, bisa. Berarti kuru itu bisa suci, bisa haid. Lebih dari satu. Itu namanya al-mustarok al-lafzi. Kalau sebuah lafaz mempunyai makna lebih dari satu, itu cara memahaminya harus disesuaikan dengan muqtadul hal. Disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Tidak ngasal.
Halo. Ya kalau situasi kondisi ini ya di Jakarta ini ya dengan intonasi tertentu ya harus mengerti kita. Tapi Anda ke mana? Kemana tadi non Makfiro dari Sulawesi. Sulawesi Tengah sana. Umpamanya ada teman dari Jakarta sini terus ke Sulawesi Tengah sana. Terus karena di sana namanya orang daerah atau apalagi ini teman anaknya ya kan mesti dihormati ya, pokoknya dia tamu ya apa makanan yang enak-enak yang disenangkan memuliakan apa memberikan tamu itu kan sebagai sunnah kan Rasul. Nah setelah dikasih ya orang tuanya repot, ibunya repot untuk supaya senang si tamunya ini. Nah pas itu ya saya nggak tahu bahasa Sulawesi Tengah sana apa nak ayo atau dek apa ya ayo nak ya, dimakan terus dia bilang mau udah kenyang udah kenyang terus kan orang mempunyai tamu makanannya disuguhkan kalau dimakan lebih seneng mana dimakan dan enggak dimakan oleh tuan rumahnya Dimakan, Pak. Dimakan, Pak. Tahu-tahu bilang mau enggak dimakan tersinggung enggak? Ya kan, ini kawan kau ini kurang ngajar dia katanya mau, tahu-tahu nggak mau makan, dilirik aja enggak, cuma katanya mau tapi nggak tanggung jawab nih. Nah ini temen yang dari Jakarta nggak boleh kayak gitu. Kalau muktadol situasi kondisi ini sana jangan pakai mau yang berarti tidak mau nanti orang tersinggung. Nah, gitu. Jadi muktadol hal harus tahu situasi dan kondisi. Halo, supaya bisa memahami. Nanti maksudnya. Nah, sekarang unzilal Qur'anu ala sabati ahruf. Berarti untuk mencocokkan dengan situasi dan kondisi sabatu ahruf itu apa? Dengan Al-Qur'an. Wih, Al-Qur'an itu apa sih? Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Rasulullah ya diawali oleh surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas yang at-ta'abbud bitilawati yang membacanya saja itu dianggap sebagai ibadah. Jadi gitu ya. Nah, berarti gimana? Nah, kenyataan Al-Qur'an pada waktu itu apa yang diajarkan Rasulullah langsung ditirukan bacaannya sama talaki musyawarah pada Rasulullah ya seperti apa yang diajarkan Rasulullah. Buktinya tadi Sabit Hakim dan Umar bin Khattab sudah berbeda tadi kan nirukan aja. Berarti yang lain-lain itu gambaran yang lain-lain juga kayak gitu. Nah, hadis tidak ditulis hanya diriwayatkan makanya redaksinya kalau hadis itu pertama nggak boleh ditulis oleh Rasulullah selain Al-Qur'an. Nah, dia itu bilisan dengan cara lisan aja ya. Menyampaikan Rasulullah pernah begini gini Rasulullah pernah begini gini Rasulullah pernah berkata begini gini dan lain sebagainya itu jadi dari mulut ke mulut aja tapi kalau Al-Qur'an panjang pendeknya gunahnya tebal tipisnya dan lain sebagainya itu ya persis apa yang diajarkan Rasulullah jadi kayak gitu di belakang hari baru ya hadis pada zaman tabi'in dan tabi'in baru ada penulisan hadis. Setelah hadis ditulis oleh para ulama, loh ini unzilal Qur'anu ala sabati ahruf. Al-Qur'an diturunkan dengan sabtu ahruf. Itu hadisnya banyak nih yang suka-suka ini lebih dari 20 hadis. Tapi apa arti sabtu ahruf? Sabtu ahruf bisa bermakna ini, bermakna itu. Wah, banyak sekali. Terus yang paling cocok yang mana? Dicocokkan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Kalau sabatu ahruf
itu 7 huruf, cocok nggak dengan kondisi Al-Quran? Ya nggak cocok. Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim aja lebih dari 7 huruf. Ya nggak cocok kalau Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. 7 beneran. Kalau 7 yang tak terbilang, iya terbilang. Al-Quran itu kan diawali surah Al-Fatihah, diakhiri surah kan terbilang juga kalau dihitung, walaupun mau ratusan ribu, terbilang itu. Oh iya ya. Kalau gitu apa? Kalau gitu sab'atu ahruf itu 7 muara sungai. Karena ahruf itu muara. Ya apa urusan Al-Quran diturunkan dengan 7 muara sungai? Enggak ada hubungan sama sekali. Walaupun maknanya iya boleh. Tapi nggak cocok dengan situasi kondisi Al-Quran. Iya ya. Kalau gitu 7 dialek, 7 bahasa. Cocok juga. Tapi setelah diteliti baca bahasa apa aja atau dialek apa aja? Dialek Quraisy atau bahasa Quraisy, dialek Kinanah, Bani Tamim, Bani Hudzail dan lain sebagainya. Nggak cocok tahu-tahu. Oh, artinya cocok, tapi kenyataan dengan Al-Quran sendiri nggak cocok. Lebih dari 7 dialek itu, lebih dari 7 bahasa itu. Oh iya ya. Kalau gitu apa ya? Kalau andai kata 7 bibir, harpun itu bermakna bibir juga bisa loh, Neng. Halo, sampai bibir sampai 7. Padahal bibir itu paling banyak berapa? Halo, 2, Pak. bibir paling banyak berapa, Neng? 2, Pak. 2, Kiai. 12. 2. Ini sama ini. Ini sama ini apa? Iya, Pak. 2. Bibir atas sama bawah. Kalau perempuan 4. Iya Pak, sama Ya yang kan nggak bawahnya sampai lagi. 7. Iya, kan nggak sampai 7. Iya toh? Tuh, nggak cocok juga kalau gitu. Nah, maka kata Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, itu ketika para ulama meneliti, mencermati, menjabarkan, menafsirkan, berusaha menafsirkan dengan situasi dan kondisi Al-Quran itu sendiri, tidak kurang dari 40 pendapat. Oh, karena bisa macam-macam ini mau apa, terus buktinya, kondisinya dengan Al-Quran itu sendiri. Oh, kalau ini. Nah, akhirnya ditemukan dari pencermatan hasil pendapat-pendapat para ulama yang lebih dari 40 pendapat tersebut, dicermati, diteliti, disesuaikan dengan apa yang dimaksud di sana, maka menurut jumhur ulama, ayo Neng, dibaca. Jihan, terusannya. Iya. Untuk ringkasnya dalam buku ini diambil penafsiran yang paling mendekati kebenaran dan masyhur menurut jumhur ulama, yaitu pendapat Abu Al-Fath Al-Razi. Dia mengatakan bahwa arti sab'atu ahruf adalah 7 wajah atau bentuk. Maksudnya keseluruhan Al-Quran dari awal hingga akhir tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan. Jadi begini, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama setelah diteliti itu ya, jumhur ulama, berarti kalau jumhur mayoritas, ada yang minoritas ya. Yang minoritas nggak setuju, berarti yang mayoritas ini. Yang mayoritas ulama, jumhur ulama ya, apa? Memaknai ahruf itu aujuh. Berarti sab'atu ahruf unzilal Qur'anu ala sab'ati aujuhin. Ini berdasarkan menasi mayak butuh ala harfin. Bagian manusia itu menyembah Allah dengan hanya satu wajah saja, tidak total. Oh, jadi itu ya pakai aujuhin ya. Oh ya, tapi tak 7 wajah perbedaan itu apa isinya? Oh, gitulah ya. Menurut Abu Fadl Ar-Razi, ya, apa 7 wajah perbedaan? Diteruskan, Neng. Menurut Abu Fath Ar-Razi, dia mengatakan bahwa arti sab'atu ahruf adalah 7 wajah atau bentuk.
Maksudnya keseluruhan Al-Quran dari awal hingga akhir tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan berikut. Yaitu satu, Satu, perbedaan dalam bentuk isim, mufrad, musanna Ya. atau jamak seperti isim, ya, dalam bentuk isim. Jadi perbedaannya, ya, nomor satu tidak akan keluar dari perbedaan dalam bentuk isim. Kalau lafadznya berbentuk isim, nah isim itu kita tahu kan, belajar nahwu shorof. Isim itu kalau nggak isim mufrad, isim tasniah. Kalau nggak isim tasniah, isim jamak. Oh, gitu ya. Contohnya apa? seperti li'amanatihim dan li'amanatihim. Apa dalam kurung mufrad jamak itu kan? Oh, dihilangin. Iya. Iya, Bapak. Seperti li'amanatihim yaitu mufrad dan li'amanatihim yaitu jamak. Nah, jadi dari Rasul, berarti dari Jibril, walladzina hum li amanatihim, ada bacaan li amanatihim. Sama-sama dari Jibril kok, dari Rasul. Oh, jadi macam-macam bacaan. Kalau bentuk isim itu ada yang dibaca jamak, ada gitu ya. Macamnya wajah bacaan itu. Ya, nomor 2. Nomor 2, perbedaan dalam bentuk fi'il madhi, mudhari dan amr seperti Rabbuna ba'ada madi dan Rabbana ba'id amr. Oh, Rasulullah, Rabbana ba'id. Ada Rabbuna ba'ada. Oh, ada fi'il amar, ada fi'il madhi. Oh, jadi kalau bentuk fi'il itu macamnya kayak gitu ya. Jadi ada yang bentuk kayak begitu ya. Nomor 3. Nomor 3, perbedaan dalam bentuk i'rab, rafa, nasab, jar dan jazam seperti wa arjulikum jar dan wa arjulakum nasab. Ya. Idza kumtum ila sholati, ada birusikum wa arjulakum, ada wa arjulikum. Oh, adalah perbedaannya dalam bentuk i'rab ya. Ada nasab, ada jar, ada jazm, ada rofa. Nah, tuh nomor 3. Nomor 4, Perbedaan dalam bentuk nakis, kurang atau ziyadah tambahan seperti qalu natakhadha tanpa waw dan qalu takhadha. qalu takhadha tanpa waw dan qalu takhadha gitu ya Bapak. Qalu Dengan takhadha. waqalu, ada wanya gitu kok. Waqalu, maaf Bapak. Waqalu takhadha tambah waw. Waqalu takhadha. Nah, ada qalu, ada waqalu, semuanya dari Rasulullah kok itu. Oh, jadi macam bacaannya kayak gitu ya. Ada dikurangi, ada penambahan. Ada wasari'u, ada sari'u. Tuh, pernah dengar kan? Oke, apa lagi? Ini contoh aja loh ya. Terus 5. Yang kelima, perbedaan dalam bentuk takdim dan takhir, mendahulukan dan mengemudiankan seperti fayuqtaluna wa yaqtulun dan fayaqtuluna wa yuqtalun. Mabni maf'ul, mabni maklum. Ya. Terus satunya ada mabni maklum dulu, baru mabni maj. Nomor 6. Nomor 6, perbedaan dalam bentuk tabdil, pergantian huruf atau kata seperti nunshiruha dan nunshizuha. Ini contoh. Fatasabatu fatabayanu. Khairum minha khairum minhuma. Lu ganti kan, hurufnya diganti, bahkan kalimatnya diganti malah. Begitu gimana? Oh, jadi perbedaannya model kayak gitu juga. Iya. Ada model gitu. Terus ada nomor 7. Yang terakhir, perbedaan dalam bentuk dialek atau lahjah seperti bacaan al-imalah dan at-taqlil, al-idgham, al-izhar dan lain-lain. Nah, wadduha dibaca wadduke. Nah, tuh. Fil ardi ada fil ardi, ada fil ard, ada apa? Ada tahqiq, ada sakta, ada nakal. Nah, itu ada siroto, ada ziroto, ada siroto. Itu dialek.
Berarti dialek itu hanya salah satu dari perbedaan saja, bukan segala-galanya. Halo, jadi perbedaan Anda kan sudah pernah mengenal kan? Ya, Maliki, Maliki Yaumiddin dengan Maliki. Maliki dengan Maliki itu nggak ada urusan dengan dialek, Neng. Bima kanu yaktibun, bima kanu yukatibun, nggak ada urusan dengan dialek. Wa ma yakhta'un wa ma yukhatiun, nggak ada urusan dengan dialek, Neng. Wa arjulakum wa arjulikum, nggak ada urusan dengan dialek. Wa sari'u sari'u, nggak ada urusan dengan dialek, dan lain sebagainya. Jadi dialek itu hanya salah satu dari 7 wajah perbedaan, bukan segala-galanya. Kalau Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek, berarti kan segala-galanya. Kenyataannya nggak ada itu. Segala-galanya mesti berhubungan dengan dialek, nggak ada itu. Udah paham? Nah, terus ada lagi begini, ada yang memaknai sam'atu aruf adalah qiraat sam'ah. Bener nggak itu? Bahwa Al-Quran diturunkan dengan qiraat sam'ah, bener atau enggak? Salah. Apa yang bilang salah? Putri Diana, Bapak. Apa? Halo, jangan Halo, takut, Bapak. Neng. Putri Diana, Bapak. Salah. Suara saya terdengar, Pak? Iya, siapa Halo? ini? Putri Diana. Ya. Kok nggak ada gambarnya? Halo? Ya, jadi kemana? Yana Putri. Iya, Bapak. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan qiraat sam'ah, itu benar apa salah? Salah, Bapak. Kenapa salah? Karena bukan dari qiraat sab'ah. Qiraat Ya, sab'ah kenapa? hanya ilmu disiplin. Berarti ilmu. benar, Pak. Berarti Biar benar salah ya, satu Pak? dulu, Neng. Biar dituntaskan dulu sama Putri. Kalau nanti sudah saya kasih kesempatan yang lain. Jangan terus mimpi kayak gitu. Ayo, sudah, Maaf, Pak. Putri? Nah, sudah. Gimana? Ulangi. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan dengan qiraat sab'ah, tetapi qiraat sab'ah itu adalah disiplin ilmu yang berasal dari sab'atu ahruf. Sab'atu ahruf itu yang diturunkan di Al-Quran dengan sab'atu ahruf. Seperti Ya, itu, terus Kiai. hubungannya gimana? Terus akhirnya gimana? Hubungannya sab'atu ahruf itu seperti perbedaan mufrad dan jamak, dan salah satunya ada yang termasuk dialek. Ya, emang qiraat sam'ah tidak membahas itu juga kok. Ya lah. Qiraat sam'ah juga membahas itu juga, sama. Iya, Bapak. Iya. Nah, oke. Siapa yang lain? Nggak usah takut salah. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan, Neng. Al-Quran diturunkan dengan qiraat sab'ah juga Pak, kalau menurut saya. Karena qiraat sab'ah tadi kan termasuk dalam sab'atu ahruf. Jadi diturunkan dengan qiraat sam'ah gitu. Enggak, diturunkan dengan sab'atu ahruf yang di dalamnya ada qiraat sab'ah juga Pak, yang dialek tadi. Kenapa jadi begitu? Ya, oke. Itu nanti kita bahas lanjutannya ya. Sekarang apa yang saya jelaskan tadi paham nggak? Jadi selama ini bahwa Al-Quran diturunkan dengan sab'atur, banyak memang ada pendapat bahwa diturunkan dengan 7 dialek, itu ada pendapat itu. Di antara 40 pendapat tadi ada yang itu.
Tapi setelah diteliti para ulama peneliti pendapat tadi, wah ini nggak cocok ini, nggak bener ini. Jadi jangan pakai itu. Padahal di Indonesia yang paling enak itu, enak memahaminya. Ya, coba biasanya kasih contoh kemana, itu akhirnya ke orang kemana umpamanya atau apa. Nah, apa itu bisa apo, karena di mana? Karena itu apo itu di Palembang, ya. Begitu di ya Melayu yang masuk lagi dipilih itu apa, masuk ke Betawi ape. Jadi kayak enak ngasih contohnya, ya enak dicontoh, pemahamannya ya mentok nanti belakangan. Nah, berarti kalau ini kita pakai bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek dan bacaan Al-Quran itu dipengaruhi oleh dialek. Kan ada kayak gitu kan. Jadi macam-macam bacaan itu dipengaruhi oleh dialek. Lah Nabi aja minta kok. Kalau dipengaruhi oleh dialek biasanya ceritanya begini. Jadi karena Al-Quran itu makin tersebar, maka melalui dialek berbagai suku bangsa Arab. Akhirnya suku bangsa Arab tersebut lapor kepada Nabi. Wah ini saya tidak bisa membaca ini. Dialek saya waduhe. Bolehkah Rasulullah? Diizinkan oleh Rasulullah. Tuh, Nabi aja minta kepada Jibril, kok tiba-tiba Nabi mengizinkan, itu gimana ceritanya? Berarti yang bikin bacaan kalau gitu siapa? Kalau Rasulullah mengizinkan. Yang bikin bacaan suku bangsa tersebut. Diizinkan. Ya, suku bangsa apa urusan dia bikin bacaan? Rasulullah apa urusan mengizinkan? Rasulullah yang nggak punya hak. Nah, ya jelas ya. Nah, terus apa lagi? Ya, ada yang tanya, Neng? Yang saya jelaskan tadi. Saya Pak Paham nggak? Tapi saya mau bertanya Pak. Enggak. Berarti Pak ini tidak bisa dikatakan dibilang kalau Al-Quran turun dengan qiraat sab'ah ya Pak, walaupun di dalamnya di dalam sab'atu ahruf ada menurut jumhur ulama tadi ada dialek juga. Gini Neng, itu sebetulnya nggak bisa. Saya jawab secara ringkas dulu, nanti baru kita bahas minggu depan. Ya. Sab'atu ahruf, apa itu? Qiraat sab'ah itu ada istilah qiraat sab'ah itu baru 3 abad kemudian setelah Al-Quran diturunkan, Neng. Oleh Imam Ibnu Mujahid. Halo. Ya Pak. Iya, Pak. Berarti kan nggak mungkin Al-Quran diturunkan dengan bacanya ya, yang nanti 3 abad kemudian baru ada istilah itu, kan nggak mungkin, nggak logik. Ngerti maksudnya? Nah itu nanti jadi sejarah supaya kita itu ya dari itu tahu. Selama ini masih remang-remang semua itu saya lihat. Nah, kapan apa arti sab'atu ahruf yang tadi dibilang yang diambil 7 dialek, 7 bahasa, terus qiraat sab'ah itu kapan munculnya juga nggak tahu sejarahnya. Di minggu depan tolong dibaca nih di Maisuro halaman 339 kalau nggak salah. Coba dilihat di Maisuro. Iya, ada Kiai, ilmu qiraat. Apa? Itunya apa? Ilmu qiraat 1 pengertian qiraat. Nah, oke.
tolong itu dibaca ya, dibaca semuanya nanti ya, PR untuk pertemuan yang akan datang nanti baru saya tanya, dan yang bisa jawab dapat poin ya, supaya tahu kita sejarahnya ya, kiroat atau kiroat sam'ah, kiroat 10 itu supaya tahu Neng ya. Oke, itu hanya berapa halaman, mungkin 10 halaman aja. Ya, cukup ya. Ya. Baik, Kiai. Insya Allah. Iya, Pak. Ya, boleh, nggak ada pertanyaan. Nah, ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya, ini kosmanya ya, absen sama apa kemarin? RPS apa kemarin? Cocokkan pertemuan kedua itu apa? Pokoknya dicocokkan dengan judulnya di sana, judul pembahasan. Walaupun yang kita bahas tidak sesuai dengan itu hanya untuk Kupertais, untuk laporan aja di negara. Kalau nggak ada itu nanti jasa kalian itu nggak akan diakui, Neng. Kalau kita ngikuti itu, kita nggak dapat ilmu, Neng. Dah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.